Halo anak-anak Bunda yang hebat, kembali lagi di Bunda Reni Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak Bunda yang hebat. Bertemu lagi dengan Bunda Reni Agustina, masih pada pelajaran Bahasa Indonesia. Pertemuan kali ini Bunda akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian seputar teks laporan hasil observasi pada pertemuan sebelumnya. Apakah dalam satu kalimat itu hanya bisa memuat satu konjungsi atau bisa beberapa konjungsi? Untuk jawaban pertanyaan yang pertama adalah boleh. Boleh saja nak sebuah kalimat mengandung satu konjungsi atau beberapa konjungsi. Tentu saja jika semakin banyak konjungsi yang digunakan, tentu saja kalimat itu akan semakin menjadi kompleks, tidak lagi sederhana. Pertanyaan kedua, apakah kata dasar dan kata turunan sama dengan kata baku dan tidak baku? Lalu, untuk jawaban yang kedua, tentu saja tidak sama antara kata dasar dan kata turunan dengan kata baku dan tidak baku. Kata dasar dan kata turunan itu menyangkut kepada bentuknya. Ada kata dasar yang belum ditambahi oleh unsur afiksasi ataupun unsur partikel, kritika, dan lain-lain. Tetapi kalau kata turunan, dia sudah mendapat proses penambahan, apakah itu afiksasi, apakah itu partikel, apakah itu kritika. Sedangkan kata baku dan tidak baku itu menyangkut bahwa kata itu kata yang standar digunakan, yang resmi digunakan dengan yang tidak resmi digunakan. Iya, Nana Bulu, itu jawaban yang kedua. Pertanyaan ketiga, apakah di dalam satu kalimat boleh memuat dua atau lebih frase? Dan untuk jawaban yang ketiga, setiap kalimat boleh saja mengandung satu atau lebih frase, itu bebas. Nah, itu saja jawaban Bunda ya. Nana Bulu untuk jawaban 1, 2, dan 3. Pertanyaan keempat, teks laporan hasil observasi kan hampir sama dengan tes deskripsi Bun. Apa yang membedakannya? Lalu pertanyaan berikutnya yang keempat, tidaklah sama penjelasannya antara teks laporan hasil observasi dengan teks deskripsi. Pada kurikulum KTSP 2016 memang masih ada teks atau paragraf deskripsi, tetapi pada K13 ini deskripsi itu bagian dari teks-teks yang kamu pelajari. Misalnya pada teks laporan hasil observasi di dalamnya terdapat deskripsi, boleh saja karena kamu merinci apa yang ada pada objek tersebut. Mungkin kamu merincikannya dengan mendeskripsikan, melukiskan apa-apa hal-hal yang kamu lihat sehingga pembaca seolah-olah juga melihat hal tersebut. Pertanyaan selanjutnya Bunda, apakah perbedaan antara frase endosentris dengan frase eksosentris? Frase endosentris dan frase eksosentris itu berbeda ya anak-anak Bunda, sebagaimana sudah Bunda jelaskan pada pertemuan berikutnya. Pada pertemuan Bunda pada pertemuan sebelumnya. Frase endosentris itu frase yang memiliki unsur pusat atau unsur inti dan unsur tambahan atau unsur keterangan. Sedangkan pada frase eksosentris tidak memiliki unsur pusat atau unsur inti. Sehingga pada frase endosentris unsur inti ini bisa menggantikan unsur tambahan jika unsur tambahannya itu tidak ada. Misal pada kata sedang membaca. Sedang membaca ini adalah frase endosentris di mana intinya atau pusatnya itu adalah membaca. Kata sedang itu adalah keterangan atau tambahan. Jika kata sedang ini tidak ada, maka kata membaca bisa menggantikannya. Sedangkan pada frase eksosentris itu contohnya, saya akan pergi ke Medan. Ke Medan, karena pas frase eksosentris ini tidak memiliki inti atau pusat, kata Medan tidak bisa menggantikan ke. Begitu pula sebaliknya, ke tidak bisa menggantikan Medan. Nah, frase-frase eksosentris ini umumnya merupakan kata-kata depan atau kata-kata pronom, kata-kata ganti ya anak-anak Bunda. Selanjutnya Bunda, dalam teks laporan hasil observasi itu pada saat pembuatan atau penyusunannya harus dilakukan observasi atau penelitian terlebih dahulu. Tapi Bunda, di dalam teks laporan hasil observasi wajib menggunakan istilah ilmiah atau tidak Bun? Karena
ini judulnya teks laporan hasil observasi, tentu saja anak-anak Bunda sebelum menuliskannya terlebih dahulu melakukan observasi atau pengamatan. Nah, pengamatan itu boleh dilakukan secara langsung dan boleh juga secara tidak langsung. Secara langsung, kamu akan langsung mengamati objek itu di depan matamu. Sedangkan secara tidak langsung, boleh saja kamu mengamatinya melalui media. Nah, pertanyaan berikutnya, dalam satu pertanyaan ini, apakah dalam teks laporan hasil observasi itu wajib menggunakan istilah ilmiah? Sebaiknya, Nak, karena ini kan teks laporan hasil observasi itu termasuk karya, salah satu dari karya ilmiah. Tentu saja kalimat-kalimat yang digunakan dianjurkan kalimat-kalimat ilmiah atau kosakata ilmiah dan bukan bahasa sehari-hari. Pertanyaan selanjutnya Bunda, apa saja sih ciri khusus teks laporan hasil observasi sehingga teks ini dapat dibedakan dengan teks lainnya, Bun? Ciri khusus dari teks laporan hasil observasi itu adalah struktur dan fungsinya, Nak. Struktur dan fungsinya itulah yang membedakan teks ini dengan teks-teks lainnya. Struktur itu kemarin sudah Bunda jelaskan bahwa pada teks laporan hasil observasi, strukturnya yang pertama pengklasifikasian umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga deskripsi bagian. Jika strukturnya tidak seperti itu, maka dia tidak disebut sebagai teks laporan hasil observasi. Dan seperti fungsi yang sudah Bunda jelaskan kemarin juga. Berikutnya Bunda, adakah manfaat teks laporan hasil observasi untuk kehidupan sehari-hari kita, Bun? Kalau ada, apa contohnya ya Bunda? Sedikit sangat berguna, Nak, karena kamu dilatih melalui teks ini untuk terampil atau cermat mengamati sebuah objek. Nah, dalam kehidupanmu kamu akan berhadapan dengan objek-objek tertentu, dan ini langkah awal dalam kamu membuat sebuah penelitian ilmiah. Jadi ketika kamu sudah terlatih untuk mengamati sebuah objek, nanti pada saat kamu membuat sebuah penelitian atau karya tulis ilmiah, kamu sudah tidak akan merasakan kesulitan lagi karena kamu sudah terlatih dalam melakukan pengamatan terhadap sebuah objek. Berikutnya Bunda, jika dalam teks observasi itu kebahasaannya tidak lengkap atau kurang, apakah itu masih teks observasi, Bun? Kebahasaan yang kemarin Bunda jelaskan pada teks laporan hasil observasi itu adalah kebahasaan yang menurut pengamatan dan pengidentifikasian sering muncul pada teks laporan hasil observasi. Lalu jika kebahasaan ini tidak ada pada teks laporan hasil observasi yang kamu buat atau kamu tuliskan, apakah teks tersebut bukan teks laporan hasil observasi? Tidak juga, anak-anak Bunda. Bukan berarti semua kebahasaan itu harus kamu tuliskan dalam teks laporan hasil observasi kamu. Atau bahkan saja, boleh saja muncul kebahasaan lain yang kamu tuliskan pada teks laporan hasil observasi kamu. Itu boleh-boleh saja selama tulisan teks laporan hasil observasi kamu itu mengikut struktur dan fungsi dari teks laporan hasil observasi, dan bahasa atau kalimat yang kamu gunakan adalah kalimat yang ilmiah. Apakah laporan hasil observasi harus berdasarkan hasil pengamatan? Apakah jika informasinya kita ambil dari internet tanpa melakukan pengamatan objek, namanya tetap laporan hasil observasi? Nah, anak-anak Bunda, boleh saja mengambil sumber informasi untuk objek yang kamu amati itu dari internet. Itulah tadi yang di awal sudah jelaskan, ada yang kamu lakukan, observasi yang kamu lakukan itu namanya secara langsung, ada secara tidak langsung. Nah, jika kamu mengambil bahan untuk teks laporan hasil observasi kamu melalui internet, berarti kamu melakukan pengamatan secara tidak langsung. Selanjutnya Bunda, apakah dalam membuat teks ini kita dapat memasukkan referensi dari laporan hasil observasi orang lain yang sejenis? Apakah membahas info yang terkini dan menarik termasuk ciri dari teks ini Bunda? Dan apakah fungsi dari kata penghubungnya Bun? Boleh saja Nak, kita mengambil referensi untuk teks LHO kita dari teks yang ditulis, teks LHO yang ditulis oleh orang lain. Tapi jangan lupa, kamu harus mencatat sebagai apresiasi atau terima kasih kamu karena kamu sudah mendapatkan bahan dari
teks LHO orang lain tersebut, kamu harus mencantumkan dari mana saja sumber yang kamu dapatkan untuk menulis teks LHO bukunya kamu. Lalu apakah teks LHO itu membahas info terkini dan yang menarik? Tentu saja diharapkan LHO itu adalah hal-hal yang menarik perhatian sehingga orang mau membaca tulisan laporan hasil observasi kamu. Dan fungsi dari kata penghubung di sini adalah untuk menghubungkan. Nah, kata penghubung menghubungkan apakah kata dengan kata, frasa dengan frasa, kalimat dengan kalimat, atau paragraf dengan paragraf. Itulah tugas dari kata penghubung. Pertanyaan berikutnya Bunda, apakah perbedaan antara simulfiks dan konfiks? Nah, perbedaan antara simulfiks dan konfiks itu anak-anak Bunda pada cara masuknya imbuhan tersebut ke kata dasar. Pada simulfiks, masuknya imbuhan ke kata dasar itu satu persatu, tidak sekaligus. Sedangkan pada konfiks, masuknya imbuhan itu sekaligus. Contoh, imbuhan pada kata dasar bermusyawarah. Oh, ini tidak awalan akhiran ya. Mempermalukan, misalnya. Di situ ada awalan memper dan kan. Memper di awal lalu akhiran kan. Nah, maksudnya imbuhan memper dan kan ini tidak sekaligus. Dimulai dari kata permalukan misalnya. Lalu ditambahi awalan me, jadi mempermalukan. Sedangkan pada konfiks ada kata yang berbunyi keinginan. Ada awalan ke dan akhiran an. Maksudnya awalan ke dan akhiran an kepada kata dasar ini sekaligus, karena tidak ada bentuk keinginan atau bentuk keingin. Jadi sekaligus dia keinginan. Jadi awalan ke dan akhiran an masuk ke kata dasar itu sekaligus. Pertanyaan ke-13 Bunda, bagaimanakah tahapan-tahapan untuk membuat teks laporan hasil observasi ini Bun? Lalu tahapan-tahapan atau langkah-langkah dalam membuat teks laporan hasil observasi. Yang pertama tentu saja tentukan dahulu objeknya. Apa objek yang akan kamu amati? Lalu selanjutnya tentukan kapan jadwal mengamatinya. Susun jadwalnya. Lalu buatlah pertanyaan-pertanyaan dari objek yang ingin kamu amati. Dan seterusnya dapat kamu baca pada buku teks, itu lebih lengkap ya anak-anak Bunda. Selanjutnya Bun, pada video Bunda sebelumnya ada beberapa kali Bunda mengatakan kedudukan setara juga bertingkat. Maksud dari dua kata itu di topik pembahasan bahasa Indonesia ini apa ya Bunda? Apakah ini menyambung dengan kalimat majemuk? Ya, benar sekali. Bunda memang berulang kali menggunakan kata setara, kedudukan setara, dan kedudukan bertingkat. Maksud dari kedudukan setara ini adalah antar klausa itu kedudukannya sama. Ya, mungkin di SMP kamu kenal dengan istilah kalimat majemuk setara. Sedangkan kedudukan bertingkat itu bila klausanya itu memiliki hubungan yang tidak setara, tidak sama. Ada yang klausa atasan, ada klausa bawahan. Inilah yang kamu kenal sehari-hari sebelumnya, mungkin pada di SMP adalah kalimat majemuk bertingkat. Itu yang Bunda maksudkan dengan kedudukan setara dan kedudukan bertingkat. Ada yang sama kedudukannya, maka digunakan kata-kata penghubung yang menggabungkan. Dan ada yang tidak setara kedudukannya, maka digunakan konjungsi kata-kata penghubung yang membedakan antara mana intinya dan mana bawahannya. Pertanyaan berikutnya Bunda, apakah afiksasi dapat disebut juga sebagai kata Bun? Iya nak, proses afiksasi pada kata itu juga dapat disebut sebagai kata nak, karena ada kata dasar, ada kata turunan. Kata turunan ini terjadi karena ada penambahan afiksasi pada kata tersebut. Ada penambahan awalan, mungkin ada penambahan akhiran, mungkin atau penambahan awalan dan akhiran. Jadi afiksasi ini adalah proses penambahan suatu kepada kata dasar. Berikutnya Bunda, apakah konjungsi dalam satu kalimat dapat menyebabkan kalimat tersebut menjadi sederhana atau luas? Kalimat luas. Ya, anak-anak Bunda.
Jika kamu menggunakan konjungsi itu dengan penjelasan yang lebih panjang, tentu saja akan menjadikan kalimatmu menjadi kalimat yang luas atau kompleks. Tetapi jika kamu menggunakan konjungsi itu dengan konjungsi yang tidak dengan penjelasan yang panjang, bisa saja kalimat itu masih menjadi kalimat sederhana. Contoh, ayah membersihkan halaman di depan rumah dengan parang. Nah, dengan di situ konjungsi, tapi hanya diikuti dengan sebuah kata parang. Di sini menjadi keterangan alat dengan parang. Tetapi jika kamu menggunakan konjungsi di situ dengan kata yang lebih panjang, bukan hanya sekedar parang, misalnya perumahan itu sedang dibangun dan pemborongnya adalah orang-orang yang memang menguasai bidang real estate. Nah, kamu menggunakan konjungsi dan ditambahi dengan kata-kata yang lebih panjang. Tentu saja penggunaan konjungsi itu menjadikan kalimat tersebut menjadi kalimat yang luas atau kalimat kompleks. Pertanyaan terakhir Bunda, dalam penggunaan suatu bahasa atau kata dalam laporan hasil observasi, apakah kita diperbolehkan menggunakan kalimat atau kata tidak baku di dalamnya? Ini sama ya dengan pertanyaan sebelumnya, bahwa karena teks laporan hasil observasi itu adalah teks non-fiksi atau teks ilmiah, tentu saja dianjurkan menggunakan kata-kata yang baku atau kata-kata yang ilmiah. Jangan menggunakan kata-kata yang tidak baku ya, anak-anak Bunda. Nah, anak-anak Bunda, demikianlah jawaban-jawaban Bunda terhadap pertanyaan-pertanyaan yang kau berikan. Jikapun masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang mungkin masih belum kamu pahami, Bunda dengan senang hati akan menjawabnya. Jangan takut bertanya ya, karena dengan bertanya kamu akan mengetahui sampai di mana kamu paham pelajaran itu atau tidak. Jika kamu berkenan, jika kamu merasa pelajaran ini bermanfaat buat kamu, silahkan kamu bagikan materi ini kepada teman-teman kamu yang lain. Boleh kamu dukung materi ini dan boleh kamu berikan komentar ataupun jempol manisnya. Demikian anak Bunda, sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.